Kita mulai teman-teman. Ini jasnya badan depannya sudah jadi ya. Kita kesampingkan dulu. Nah, yang pertama kita ambil pola teman-teman untuk memberi tahu kan ya. Ini pola. Ini pola seperti ini. Ini sudah ada tambahan kampuh jahitan. Kita turunkan sekitar 5 cm dari ujung ketiak badan depan, lalu kita masukkan sekitar 11 cm atau 10 cm atau suka-suka lah ya, sekitar 11 cm. Baru kita gunting membentuk seperti ini. Setelah membentuk seperti ini teman-teman, kita gunting kainnya, furingnya seperti ini. Cara menggunting furingnya adalah kalau teman-teman lihat di sini ada garis ya, di sini ada garis. Dari furing utuh teman-teman, kita tempatkan, posisikan seperti ini. Kita juga harus menempelkan polanya, jangan sampai di bagian sini kurang ya, di bagian samping-samping sini kurang. Setelah dipastikan bahwa ini sudah cukup, kita kasih garis di sini teman-teman, kasih garis mengikuti lekukan ini. Ya, mengikuti lekukan ini. Untuk bentuk lekukan ini bebas teman-teman, suka-suka ya. Setelah digaris membentuk lekukan ini, kita buka, kita gunting, tambahkan sekitar 2 cm dari garis yang tadi, dari garis sesuai lekukan tadi ya. Kita keluarkan 2 cm, baru kita gunting. 2 cm itu adalah untuk penambahan jahitan. Nanti 1 cm jahitannya, kita jahit di sini. Oke, langsung saja kita jahit dulu. Untuk bagian furingnya, ini bagian atas, ini bagian bawah ya. Kita langsung ke mesin jahit dulu. Perhatikan teman-teman, di bagian sudut sini, apa dilekukan yang bagian tajam sini, saya kasih tanda. Maksudnya untuk memudahkan nanti ketika proses menjahitnya ya. Dikasih tanda di sini boleh, nggak dikasih tanda pun nggak masalah, silahkan kalau sudah bisa ya. Nah, ini diinfokan, ini adalah bagian dalam furing, ini bagian luar furing, karena furing Jaguar ini ada bagian luar dalamnya ya, beda ya. Dan ini bagian dalam. Kita jahit seperti ini teman-teman. Karena tadi kita mengguntingnya di bagian ujung-ujungnya itu kita samakan, maka jahitnya pun kita samakan ya. Jahitannya 1 cm. Bagian furing sambil ditahan ya, di sini sambil ditahan. Supaya di bagian sini, di bagian bawahnya tidak mengkerut. Kita jahit pelan-pelan, ikuti lekukan dari kain dan furing. Oke, nanti kita simak juga cara menggosoknya seperti apa ya. Lalu ke bagian furing atasnya. Sama, proses menjahit furing di bagian atas pun, bagian furing saya taruh di bawah. Itu sesuaikan saja dengan kebiasaan teman-teman. Biasanya furing, ketika jahit furing, furingnya ditaruh di bawah atau di atas. Itu nggak masalah ya.
Gini teman-teman, dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini biar bagian lining jas itu lebih keren lah ya, lebih keren. Apalagi dengan paduan warna antara kain dengan furing itu dikontraskan. Kita lakukan ke yang sisi sebelahnya. Ini bagian bawah. Sama caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Ingat, bagian furing hanya dipaskan saja, jangan terlalu ditarik ya. Kalau ditarik nantinya dia akan negang. Dipaskan aja, dirilekskan saja, biar tidak mengkerut. Kita gosok, kita tes dulu. Oh, udah panas ya. Nah, yang pertama kita gosok itu dari bagian dalam dulu, teman-teman. Di sini boleh. Kita gosok di bagian furingnya dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dimaksudkan agar posisinya lebih merata, kerutannya itu lebih merata ya. Lebih rileks lagi si furingnya itu. Pokoknya ikutin aja kayak gini kalau mau ikutin ya. Seperti ini, pokoknya mah gitu lah ya, jadi lebih halus di sininya. Baru kita gosok di bagian atas. Kalau untuk furing ini alhamdulillah aman ya, karena furing ini cukup mahal juga harganya. Jadi kalau dia lebih tahan panas, dia lebih tahan panas, tapi tetap kita perlu hati-hati dalam proses menggosoknya. Halus ya. Oke, lanjut ke sebelahnya. Sama caranya seperti itu. Simak sampai selesai biar teman-teman gak gagal paham ya. Yang jelas, ini saya buat video ini bukan maksud menggurui. Saya hanya memvideokan apa yang saya kerjakan, karena kebetulan ini juga orderan bukan sengaja bikin tutorial ini ya. Pas kebenaran nih kayaknya keren dibikin video, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, jadi saya videokan. Kalau gosokan jas itu bener-bener harus paten ya, harus paten gosoknya. Nggak bisa jas kita jahit dulu sampai selesai baru digosok, itu nggak bisa. Jadi meskipun belum ada finishing dari gosokan, tetap jas harus sudah nampak rapi, karena gosokan terakhir itu hanya polesan-polesan saja, bukan gosokan inti. Lalu yang satunya sama juga caranya seperti tadi ya.
Di sini akan dibuat kantong bobok yang pakai tutup segitiga. Di sini ada juga kantong bobok untuk tempat pulpen. Kita akan buat sampai selesai ya. Kalau untuk di sebelah kanannya saya gunakan satu saja kantong boboknya. Untuk standarnya sekitar 8 sentian dari sini ukurannya. Sesuaikan saja kalau itu ya. Yang penting ketika jas itu dipakai ini tidak terlalu mepet ya. Oke, kita buat alatnya. Untuk bibir boboknya ini sudah saya siapkan. Kita akan buat bibir dulu. Ini untuk kantong pulpen. Ini adalah lapisan gula yang teman-teman biasa pakai daleman untuk lapisan jas ya. Saya tidak menggunakan gula untuk lapisan jas. Karena lapisan gula itu terlalu kaku, kalau saya seringnya menggunakan Kufner. Ini ya. Taruh di setiap ujungnya sini. Nanti fungsinya teman-teman simak saja videonya, ini fungsinya buat apa, kenapa harus ada dua. Loh, kalau gula itu dia nempel dia. Gosokan itu nempel dan hasilnya dia lebih kaku. Lalu ini akan kita bagi dua. Bukan bagi dua ya, kita kasih garis. Kita cek di sini lebarnya buat 3,5 cm aja lah. 3,5 cm sini. 3,5 cm. Ini terserah untuk cara boboknya, teman-teman silahkan mau dipecah atau silahkan enggak juga. Terus yang selanjutnya untuk bibir kantong yang besar. Mana gulanya? Oh ini. Kalau ini satu sisi saja karena ada tutupnya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Ini adalah di bagian dalam. Ini juga sama, lemnya menggunakan gula, lem gula, biar agak sedikit lebih kaku. Kalau gosokan saya lengket, saya menggunakan kain krasban. Ini kain krasban yang tanpa lem. Saya uyak-uyak seperti ini, lalu saya gosok-gosokkan dalam kondisi panas ya. Kita garis kembali. Ini lebar bobokannya 11 cm. Mohon maaf buat teman-teman ya, saya sudah cukup lama tidak membuat video karena cukup banyak kesibukan, sibuk nongkrong sama ngopi.
Bagi teman-teman yang mau belajar, silahkan simak video-video saya, praktekkan dan tanyakan pada grup Facebook saya. Grup Facebooknya namanya Teras Yaji Taylor. Ini kita membuat untuk tutup kantong dalam. Kita kasih lapisan visilin tipis ya, pelon tipis ini. Jangan pakai yang tebal terlalu kaku. Kita tempel full. Ini buat tutupnya, tutup segitiganya. Jangan pakai visilin yang kaku ya. Ini ada visilin pelon tipis itu, biar agak kaku sedikit aja. Setelah menempel seperti ini, kita lipat jadi dua begini teman-teman. Lipat bagi dua. Setelah dilipat bagi dua, kita buat garis tengah dulu ya. Kita buat garis tengah biar lebih rapih saja, biar lebih sikutnya lebih kena. Garis seperti ini, kita lipat, luruskan begini teman-teman. Jadi kalau di garis seperti ini lipatannya lebih rapih karena lebih proporsi ya, lebih terukur. Dia lembek tapi tidak terlalu lembek ya. Oke. Terus kita buat acuan, tadi lubangnya itu adalah 11 cm, kita hitung di sini 11 cm itu sampai di sini ya. Nah, dari sini ke sini itu 11 cm. Kita cek samakan jaraknya. Jangan sampai ini lebih tinggi dibandingkan ini atau ini lebih panjang dibandingkan ini. Oke, pas. Lalu ini juga sama, kita buat seperti tadi lagi. Lalu kita kasih cari tahu tengahnya di sini. Ini vlog pribadi teman-teman ya. Saya nggak ngajarin, saya cuman memvideokan cara kerja saya. Sebagiannya kira-kira seperti ini. Sama ini juga kita garis. Untuk posisinya ini mau ditaruh di luar silahkan, ini posisi di dalam silahkan, bebas saja, suka-suka. Mungkin yang sekarang saya mau taruh di luar ya, bagian ini ya, yang terbuka ini ya, biar lebih keren aja. Bebas aja lah, nggak ada peraturannya ini mah. Nah, ini maksud saya, sebelum digaris seperti ini kita posisikan 11 cm. Kita ukur di bagian sisi kiri dan kanannya, jaraknya sama tidak. Ini 8 cm, ini 8 cm. Oke, sudah sama, baru kita garis. Nah, itu ya. Sama yang ini juga tadi. Ini 11 cm. Jadi sebagai acuan ratanya kita harus garis. Ini 8 cm, mundur lagi. Oke. Ya. Jadi nanti keluarnya itu pas garis ini, keluar bibirnya itu ya. Oke, setelah itu kita siapkan untuk sengklipnya dulu, tali sengklipnya. Karena ini hanya sekedar tutup teman-teman. Di bagian dalamnya itu kita menggunakan tali. Simak saja caranya ya. Untuk lubang kancingnya kita menggunakan tali. Oke, kita akan buat bobokan untuk yang kecil dulu ya. Ini sama seperti bobokan seperti biasanya, cuman ukurannya saja yang kecil. Diulangi lagi, ini adalah garisnya dari sini ke sini 1 cm, dari sini ke sini di tengah-tengahnya itu setengah cm. Nanti kita gunting di posisi setengah cm itu. Garis samping ini kita jahit dari sini ke sini
lalu dari sini ke sini ya. Simak saja caranya. Mungkin penjelasan bahasa saya tidak mewakili gambar, makanya teman-teman yang mau belajar simak baik-baik video caranya ya. Ini sudah ada garisnya. Kita posisikan kotak pada furing dengan kotak pada kain. Setelah dirasa pas, langsung kita jahit dari ujung ke ujung. Jangan lupa kita kunci ya. Harus benar-benar di ujung, pelan-pelan saja. Lalu bagian bawahnya juga sama. Langsung kita gunting rapikan ya. Perhatikan teman-teman, seperti ini ya. Yang dijahit adalah di bagian atas dan di bagian bawah, yang tengah jangan. Oke. Lalu kita gunting garis yang di bagian tengah begini. Kalau mau dipecah silahkan dipecah, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau tidak, langsung dibuat seperti ini saja. Ini setelah digunting ya, setelah digunting kita perhatikan guntingan ini ya. Kita boleh trik sedikit, ini cara dipecah. Tapi nggak dipecah pun nggak masalah, silakan teman-teman. Saya sebenarnya lebih kebiasaan aja ya. Nah, sini dikerik begini. Lalu sisa kampuh yang di sini, yang setengah senti tadi, yang guntingan tadi, kita lipatkan ke bagian furing lagi seperti ini. Kita balik begini, sama seperti membobok biasa ya, cuman dipecah. Jadi bibirnya sudah ketahuan segini, bibir bobokannya. Boleh kasih jahitan bantu, boleh langsung kalau bisa, tapi yang lebih aman kasih jahitan bantu saja. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa, sambil dibantu digosok, dibentuk nggak masalah. Nanti juga pelan-pelan bisa sendiri ya. Ini saya kasih jahitan bantu nih. Lalu bagian sini juga sama, bagian atasnya juga dilipat begini, lalu dilipat kembali, jahit dari bagian luar, jahitan bantu dulu. Setelah itu jahitan yang di dalam sini kita jahit kembali dengan posisi kain furing, seperti ini ya. Nah, begini kita jahit dari bagian dalam, karena di sini sudah kita pecah begini. Tuh, ya. Sudah kita pecah. Dari sini kita posisikan begini, kita jahit dari bagian dalam. Lalu jahitan bantunya boleh kita langsung lepas. Oke. Lalu di bagian yang atasnya juga sama. Ini sudah terjahit nih yang bagian bawah nih. Sekarang yang di bagian atas kita lipat seperti tadi. Dalam kondisi yang di bawah ini sudah dipecah,
lalu kita lipatkan ke sini dan kita jahit lagi dari bagian dalam di posisi jahitan yang atas tadi. Dan jahitan bantunya kita buka langsung saja, nggak apa-apa. Lalu kita bobok kainnya. Nah, di bagian kain ini kita gunting. Awas jangan sampai kelewat. Kita gunting sampai sudut jahitan awal. Lalu furing ini kita masukkan ke bagian dalam. Nih ya. Ini furingnya. Semuanya, yang bagian yang panjang juga kita masukkan ke bagian dalam. Sekarang kita tutup bagian sini. Perhatikan, di sini ada segitiganya, sini juga sama ada segitiganya. Tuh, segitiga guntingan tadi ya. Kita masukkan segitiga tersebut ke bagian dalam sini. Oke. Lalu kita lipat begini, sehingga posisi segitiga itu ada di bagian dalam sini ya. Oke. Lalu kita jahit dari sudut ke sudut untuk mengunci segitiga tadi. Dibuat seperti ini biar nggak terlalu tebal di sini ya. Lalu ke yang sebelahnya. Ini jadinya teman-teman. Ya, kecil. Ini buat tempat pulpen. Okay. Lalu fungsinya apa yang penebal ini? Ini di sini dikasih staff kain gula lagi buat apa? Jadi posisi ini kita taruh di sini. Nah, tempelkan di sini teman-teman. Agar di bagian sini lebih mantap, ya, lebih mantap. Okay. Sudah kita tempelkan, kita ambil posisi begini. Perhatikan, ini sudah melipat begini ya. Lalu kita jahit dengan seperti tadi lagi begini. Berikut furing bagian bawahnya tadi itu ya. Bisa saja tidak dilapisi pengeras lagi. Cuman menurut saya kurang bagus. Tapi ya itu suka-suka lah, pilihan saja.
Untuk tempat pulpennya kita kasih berapa ya? 11 cm aja, jangan panjang-panjang. Oh, 12 ini. 12. Panjang-panjang banget gitu. Berapa sih pulpen? Coba cari pulpen dulu. Oh, kurang teman-teman. Kita kasih 1 cm lagi. Oke, sekitar 15 cm lah. Lalu kita gunting. Kita yang bagian ujung sini ya, kita tempelkan ke sini aja, kita jahit buat pegangan lagi. Nah, ini. Oke, pas ya. Jadi nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Nah, di sininya juga rapi, karena di bagian dalamnya tadi, yang bagian luar sini itu dikasih pengeras lagi sedikit. Lalu ini agak dirapikan. Sekarang kita bobok bagian atas. Caranya sama juga seperti tadi ya. Tapi ini boleh teman-teman, kalau biasa nggak dipecah juga nggak masalah, silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak biasa dipecah, nggak dipecah. Biasanya dipecah, jadi agak kesulitan saya kalau nggak dipecah. Tapi sebenarnya sama saja hasilnya, tapi ya bagusan dipecah sih. Bagusan dipecah. Tapi ya silakan saja, itu pilihan. Oke, kita paskan lagi ke kotak yang tadi sama ya. Kita tusukkan jarum. Kita luruskan lagi gini. Lalu kita kunci dulu ini. Kita cek dulu di bagian atas ini kan ada bordir namanya ya. Kira-kira nih miring nggak? Kalau misalkan miring kita ulangi lagi, kalau misalkan lurus lanjutkan. Karena ini lurus kita lanjutkan. Kadang-kadang meskipun sudah digaris, tetap kita harus cek ulang. Khawatir sudah jadi malah kelihatan miring ya. Kita bersihkan benangnya biar rapi. Setelah itu kita gunting bagian tengahnya. Pertama yang akan kita buat itu di bibir bagian bawah dulu ya. Kenapa di bibir bagian bawah dulu? Karena bibir bagian bawah ini lapisannya lebar, jadi lebih mudah membentuknya. Kalau yang bagian atas dulu takutnya suka keselip di ininya, bagian lapisan luarnya itu ya. Kita bentuk seperti tadi, kita boleh gosok, ini boleh digosok dulu silahkan, digosok dulu atau dikrik saja juga silahkan, itu suka-suka teman-teman aja kebiasaannya seperti apa ya. Jadi ada yang harus digosok, ada yang cukup dikrik. Dikrik dengan ini, dengan kuku. Oke, lalu seperti tadi lagi gini ya, ini kita selipkan begini. Kita pegang dan kita lipat di bagian atasnya. Nah, sampai bentuknya mentok ke lipatan yang di dalam. Kelipatan yang di dalam itu mentok ke sini.
Lalu kita jahit bantu. Kalau jahit bantu dilonggarin ya ininya, stitchingnya. Jarak tusukan jarumnya kita longgarin lagi. Lalu di bagian yang atasnya, ini yang kecil nih, sama seperti tadi. Lalu ini dikebawahkan, yang gede ini ya, dikebawahkan dan kita jahit dari bagian dalam. Stick atau tusukan jarum dinormalkan. Jahit di jahitan awal ya, jahit di posisi jahitan awal. Pelan-pelan saja. Kita gunting dulu. Lalu di sisi yang sebelahnya, ini yang bagian atas nih, kita sama jahit seperti tadi lagi. Lalu kita gunting, kita bobok ya. Kita pastikan dulu posisi bibirnya itu lebarnya sama dan rapih ya. Ini juga sama di sebelah bawahnya juga. Oke. Ketika sudah kita pastikan, baru kita gunting di sini. Nah, ini pas di sudut ya. Kelihatan nggak? Ini ya. Di sudut jahitan awal ya. Ini juga sama. Di sudut jahitan awal. Sama sisi sebelahnya juga di sudut jahitan awal. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulingnya. Sama seperti yang kecil tadi juga ya. Kita lipat seperti ini. Kita tahan. Segitiga ini kita tahan, lalu kita jahit di segitiga di sini nih.
Lalu seperti biasa yang bagian atasnya kita gunting ya, ini. Dan ini kita gunting lagi di bagian sininya, lipatannya. Nah, ini. Jadi sisaan yang tebalnya itu sedikit saja, jangan gede-gede. Nanti dia numpuk atau terlalu tebal, nanti jadi jelek. Sama di bagian sini juga seperti tadi lagi. Jahitan bantunya kita buang. Jahitan bantunya kita buang. Ini sebenarnya jahitan bantu kalau misalkan nggak dibuang, dia kalau udah keburu kegosok dia akan lubang-lubang bekas jarumnya itu nampak terus ya. Jadi ngebekas banget kelihatan. Makanya sering banyak sekali teman-teman yang suka menggunakan jarum tangan atau jahit tangan untuk jahitan bantunya untuk membentuk ini, karena kalau jahitan tangan itu rasanya itu lebih halus. Untuk yang sisi sebelahnya sama seperti ini, saya nggak videokan, yang saya videokan yang ini saja. Simak sampai selesai ya. Juga cara pemasangan tutupnya juga. Oke, kita gosok dulu ya. Kita gosok dulu ya. Kita gosok dulu di sini. Biar rapat dulu nih. Nah, ini posisinya harus rapat begini teman-teman ya. Makanya kadang-kadang ada di dalam praktek saya yang membuat bobokan itu ini dikasih som silang. Itu maksudnya biar rapat sampai proses selesai. Sampai proses selesai biar rapat. Nanti setelah selesai semua, som silang tersebut yang pakai benang-benang putih itu yang banyak pertanyaan juga ya, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya biar dalam proses pembuatan jas sampai selesai itu tidak bergerak-gerak atau tidak merubah ukuran. Karena kalau misalkan contohnya seperti inilah, kalau ini tidak dikasih som silang, begitu kita mau ngesom bagian bawah, ternyata kita nggak sadar bahwa posisinya seperti ini, terdorong, begitu nanti sudah jadi gelembung, jadinya nggak bagus ya. Makanya dikasih jahitan-jahitan silang-silang seperti itu untuk penahan aja, untuk penahan. Setelah ini kita buat tali sengklitnya dulu ya. Buat tali sengklit. Sebenarnya ini adalah pilihan teman-teman. Mau dikasih kancing juga nggak masalah, nggak dikasih kancing nggak masalah ya. Jadi mau dikasih, kalau misalkan mau dikasih ini seperti ini teman-teman. Ini adalah tutupnya. Sebelum nanti dijahit kita ukur ulang di bagian sini. Ini harus sama 8 cm 8 cm. Setelah seperti ini, kalau mau dikasih kancing diselipkan di sini kancingnya. Apa lubang kancingnya diselipkan di sini. Jangan ininya dilubangin, kayaknya kurang bagus kalau yang ininya yang dilubangin ya. Ada juga yang seperti itu yang di bagian segitiganya ini yang dilubangin. Tapi saya kurang suka. Jadi menggunakan kancing saja. Tidak menggunakan pun tidak masalah ya.
Kita pakai kancing sengklit dulu ya. Tahu nggak sengklit kayak gimana? Ya, seperti itu sengklit. Kayak gimana, bos? Kain kita potong miring, secukupnya saja. Kita bikin 2 karena ada 2 ya. Segini cukup kayaknya. Kita ke mesin jahit, kita jahit dulu. Seperti ini tali sengklit ya, seperti yang buat kebaya. Cuman kalau yang buat kebaya itu kan dia harus isi banget. Nah ini nggak boleh, harus menurut saya lebih bagus yang agak tipis aja. Jadi jangan terlalu bulat banget, maksudnya isinya jangan terlalu tebel. Ikatkan, lalu kita masukkan ke sini. Tarik pelan-pelan. Jam berapa, bos? Bener gak, bos? Setengah hiji. Wih, udah malam teman-teman. Teman-teman udah malam. Lalu satunya lagi. Kita sampai selesaikan ini dulu lah. Sampai bikin bobokan ini dulu satu nih. Kita sampai bikin tutupnya ya. Kita selesaikan. Untuk teman-teman saya pengen live, kira-kira setuju atau tidak saya live, misalkan bikin apa gitu, tutorial apa, tapi caranya tidak saya edit-edit, langsung live aja gitu, gimana? Ada yang setuju? Yang setuju silahkan komen di bawah ya, silahkan komen di bawah. Ini kita tarik. Biar agak tipisan aja, jangan dibuat tebel. Karena ini posisinya nyelip ya di dalam ya. Nah seperti ini. Ya sekitar ukuran lubang kancing aja ya, kancing Itali modelnya. Oke, kita pasangkan di sini teman-teman. Ini kita kasih tanda tengahnya. Yang tadi 8 cm ya, kita kasih tanda lagi di bagian dalamnya untuk memposisikan ini. Nah, kita nanti jahit di sini nih, kita jahit dulu ya. Nah begini teman-teman ya, ditempel di bagian tengah dengan lubang saya kasih 2,5 sentian 2,5 sentian dari jarak yang 8 cm tadi ya. Yang penting nanti jahitan ini jangan sampai terlihat dari luar. Oke, kita pasangkan di sini teman-teman, pasangkan di sini ya. Kita paskan kembali tadi 8 cm di sini, 8 di sini juga 8 ya. Lalu kita diamkan. Setelah kita diamkan, kita jahit dari dalam sini. Langsung kita bentuk untuk kantongnya ya. Langsung bisa dijahit. Setelah kita posisikan begini teman-teman, kita pegang di sini, kita pegang juga di sini ya, kita putar. Atau boleh di sini kasih jahitan bantu dulu oleh teman-teman, silahkan. Mau disom-som dulu silahkan. Saya seperti ini aja, langsung dijahit ke sini. Langsung dijahit dari bagian dalam ya. Oke, begini ya. Nah, di sini ada buat apa namanya? Buat kancingnya, nanti tinggal pasangin kancing di sini. Ini buat tutupnya. Oke. Lalu
kita cek lagi kalau takutnya kurang ya. Oke, sini juga oke ya. Setelah itu teman-teman, bagian furing yang lebar ini kita naikkan ke atas seperti ini. Sebelumnya kita ukur dulu kira-kira maunya kedalaman kantong itu berapa senti. Saya gunakan di sini 15 cm saja untuk kedalaman kantong dalam ya, 15 cm seperti ini. Lalu kita jahit kembali dari bagian sini, dari sisi sini ya. Kita jahit kembali dengan posisi furing bawah sudah menempel. Langsung ke bagian bawahnya, kita putar saja seperti ini. Langsung ke samping sini. Terus ke atas lagi. Dan ini boleh kita satukan teman-teman. Nih, yang di sini nih. Ini kan ada lapisan furing untuk kantong pulpen, dan di sini kita satukan, kita tempelkan biar nggak goyang-goyang ya. Kita tempelkan begini. Oke. Ya, gini ya. Langsung kita gosok lagi teman-teman. Sekarang kita tinggal gosok teman-teman. Ini gosok seperti ini saja, pelan-pelan dan rapih juga gosoknya ya. Ini kita kasih cantuman nih, kasih pegangan maksudnya, biar nggak goyang-goyang. Ini nempel ke sini, ini nempel ke sini, kasih lagi ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Ingat, kalau menyimak, simak baik-baik, pelajari baik-baik, dan tanyakan pada grup Facebook kami Teres Rezi Tailor. Jangan sungkan-sungkan ya. Silakan praktekkan dan tanyakan. Gratis, tidak ada berbayarnya. Dan alhamdulillah yang mengikuti dalam grup Facebook kami sudah per hari ini sudah mencapai 22.000 peserta, 22.000 peserta. Tapi yang subscribe baru 15 ribuan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa, kalian ikut belajar, ya. Salam sukses selalu buat kita semua. Inspirasi mode dan gaya, belajar menjahit ala Yazid Tailor. Assalamualaikum.